Dan Natal adalah bukti kebesaran kasih kuasa-Mu. Dan sepanjang bulan Desember ini, semua orang percaya di seluruh bumi merayakannya. Oleh sebab itu kami berdoa biar kami boleh mengingat dan mengalami kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami biar melalui firman Tuhan, iman kami dibangun, kami kembali kepada kasih-Mu, kami kembali kepada pribadi-Mu, kami terbuka kepadamu, kami merendahkan hati, berbicaralah kepada kami, sebab Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu isi pikiran kami, Engkau tahu semua kebutuhan, keperluan, pergumulan setiap kami, dan Engkau tahu yang terbaik untuk menjawab semuanya. Kami berdoa dalam ibadah ini, berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat Natal. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara, Desember merupakan bulan di mana banyak orang memperingati Natal dan luar biasa. Dan juga di Makassar ini gereja kita kemarin minggu lalu merayakan Natal, jemaat, dan nanti tanggal 25 Desember kita akan ibadah. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan, mengapa harus ada Natal? Mengapa kita harus merayakan Natal, ya? Tanggal 25 Desember nanti kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ya, itu merupakan tema PGI dan KWI, tema Natal Nasional. Dan mengapa harus Bethlehem? Nanti kita akan temukan ada hal menarik di tanggal 25. Nah, hari ini mengapa harus ada Natal? Bapak Ibu Saudara, kata mengapa itu akan menuntun kita kepada sebuah pengertian sehingga akhirnya perayaan demi perayaan Natal kita menjadi berbeda. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya menerima dan membaca sebuah laporan dari jurnal kesehatan. Jurnal kesehatan, dan ini secara khusus berbicara tentang handphone. Wah. Siapa di sini yang punya handphone? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Oke, semua punya ya, hampir semua punya. Nah, kita bersyukur, saudara, kita bersyukur. Tapi banyak di antara kita punya handphone, namun kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Waktu saya membaca jurnal tentang medis tentang handphone itu, salah satu yang mengejutkan, dan mungkin ini kita tahu, tapi kita tidak, tanda kutip, menyikapinya dengan baik. Nah, di handphone itu ada namanya blue light, sinar biru. Nah, sinar biru ini di matahari ada. Dan sinar biru di matahari itu sehat. Tetapi blue light yang secara khusus di handphone, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, blue light atau cahaya biru di handphone itu ternyata bisa mengganggu namanya ritme sirkadian. Apa itu ritme sirkadian? Ritme sirkadian itu adalah pola tidur seseorang. Jadi ceritanya bahwa paparan cahaya biru yang berlebihan pada malam hari, waktu kita membuka scrolling handphone itu, maka ada satu hormon dalam tubuh manusia namanya melatonin. Melatonin ini adalah hormon yang mengatur siklus tidur hidup seseorang. Siklus tidur. Makanya lihat, kalau saudara terbiasa tidur siang, hari ini tidur siang, besok tidur siang, maka lusa juga saudara tubuhnya akan tiba-tiba ngantuk pada jam tidur siang. Itu namanya hormon melatonin. Sama. Kalau saudara terbiasa tidur jam 10 malam, maka saudara itu akan, nggak usah disuruh pun saudara bisa tertidur jam 10 malam. Tapi kalau saudara terbiasa tidur jam 1 pagi, disuruh tidur jam 10, saudara nggak akan bisa tidur jam 10. Why? Karena hormon melatonin kita seperti itu. Nah, hormon melatonin ini terusak oleh karena cahaya biru itu. Itu sebabnya, saudara, ada sebuah saran, yaitu 1 jam sebelum tidur hentikan bermain HP. Nah, mengapa? Supaya yang namanya hormon melatonin saudara tidak rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ini bukan pertama kali Bapak Ibu dengar. Tapi pertanyaannya, saudara lakukan tidak? Yang kedua, di jurnal itu saya baca secara khusus
dengan handphone merek huruf I di depan. Sudah tahulah saudara itu ya. Dan sebenarnya bukan hanya huruf I di semua handphone. Secara khusus di handphone huruf I ketika kita beli, ada di dalamnya itu tentang di sistemnya dan itu tertera. Yaitu apa? Handphone ini berbahaya. Ditulis loh. Saya kaget. Di handphone saya tidak ada karena memang handphone saya bukan huruf I. Di handphone itu ditulis handphone ini berbahaya. Dan posisinya harus minimal 4 mm dari tubuh saudara. Saya nggak percaya waktu baca itu. Ternyata jurnal itu menyebutkan mengapa hari ini mulai dari anak-anak, remaja sampai pemuda banyak orang sakit kanker. Banyak orang sakit kanker. Kenapa mulai dari anak-anak, remaja ada yang namanya mulai kanker otak. Maaf, yang pria banyak kanker testosteron di dalam buah pelirnya. Perempuan banyak kanker payudara. Saudara tahu, ternyata di negara-negara di luar sana yang banyak memakai huruf I itu handphonenya, ternyata radiasi daripada handphone itu yang huruf itu sejak dari kecil ketika nempel di tubuh sudah ada peringatan, yaitu berapa? Minimal 4 mm. Makanya sebenarnya menggunakan handphone itu nggak bisa ditaruh dalam saku, baik seperti ini. Makanya kebanyakan laki-laki taruh handphone di saku, perempuan di saku di mana dan semuanya. Bahkan banyak orang sambil tidur diletakkan, curhat sepanjang malam di telinganya, nggak sadar. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini namanya cinta maut. Yaitu cinta yang membawa kepada kematian. Ngobrol dengan pasangannya sepanjang larut malam di telinga dengan radiasi yang begitu hebat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mengapa? Nah, kalau kita tahu jawabannya, maka kita harus berespon dengan benar. Karena banyak orang tidak tahu mengapa sehingga diabaikan. Dikasih handphone sejak kecil kepada anak. Ternyata diam-diam sebenarnya tanpa sepengetahuan kita sedang membunuh anak kita. Dikasih handphone. Nah, kita juga. Nah, saudara, ini perkataan mengapa menolong kita untuk informasi yang baik sehingga kita tahu bagaimana menjalani hidup. Nah, hal yang sama. Mengapa harus Natal? Begitu loh ya. Karena ada orang-orang tertentu yang benci dengan Natal. Dia bilang, enggak ada itu di dalam Alkitab dirayakan Natal. Enggak ada itu di Alkitab pohon Natal. Enggak ada, betul itu tidak ada. Tidak ada ditulis perintah ke-11, rayakanlah Natal. Enggak ada, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi why Christmas? Mengapa Natal? Ini pertanyaan. Saudara, di berbagai negara, tapi di Indonesia juga ada. Di Indonesia Natal liburnya hanya pada satu hari saja. Tanggal berapa? 25. Tetapi di berbagai tempat di Indonesia Natal tidak hanya diperingati tanggal 25. Secara khusus kalau saudara pergi ke Manado, November sudah mulai Natal sampai akhirnya Oktober. Sampai mulai dari Oktober sudah Natal sampai Januari, Februari baru selesai. Maka saudara, itu ekstrim saudara di sana. Bahkan gereja-gereja seperti kita seperti ini sepanjang bulan menggunakan ornamen Natal untuk mengingatnya. Begitu loh ya. Bahkan ada lagu dibilang apa? It's the most wonderful time of the year. Saudara itu dikatakan kenapa? Why? Gitu loh. Tapi saudara dengar baik-baik. Karena tidak mengerti Natal dengan baik sehingga akhirnya apa? Kita sibuk dengan segala sesuatu ornamen Natal. Di luar daripada inti Natal. Makanya muncullah yang namanya apa? Sinterklas. Enggak tahu itu dari mana. Enggak ada. Saudara bayangkan kalau Yesus hadir dan Sinterklas ada di sana. Selesai itu Sinterklas. Enggak ada hubungannya saudara. Saya juga baru mempelajari kenapa ada namanya pohon Natal. Ternyata saya googling. The Christmas tree itu sebenarnya mulai dari seorang di Jerman. Yang tanda kutip dia memulai di Jerman mengambil pohon yang namanya pohon cemara, evergreen tree. Untuk membuktikan, menunjukkan tentang apa? Tentang kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya. Itu awalnya. Gitu loh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini menjadi sebuah budaya. Menjadi budaya. Bahkan saudara tahu Martin Luther.
Martin Luther sebagai reformis daripada ajaran kekristenan dari Katolik. Dia satu kali waktu hanya pohon, dia datang dan menyalakan lilin di bawah pohon itu. Dan dari situlah kerlap-kerlip seperti ini. Itu loh. Dan beberapa gereja di Jerman pada waktu itu, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka lihat betapa manisnya kasih setia Tuhan. Mereka mulai muncul dengan ada orang yang membuat permen digantungkan di pohon Natal yang berbentuk tongkat. Saudara tahu itu ya? Berbentuk tongkat. Karena apa? Begitu manis penggembalaan, begitu indah kasih setia Tuhan. Dan mereka mengekspresikannya. Dan ketika itu mulai berpindah dari Eropa ke Amerika, orang Amerika mulai buat dari sebelumnya itu hanya tongkat warna putih, mereka mulai buat warna merah di tengah-tengahnya, seperti pita, yaitu mengenai darah Kristus. Saudara, kenapa itu semua muncul? Semua itu muncul karena menemukan pemahaman tentang Natal. Sehingga kita paham, sebenarnya replika ini semua menggambarkan siapa? Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat yuk sama-sama di Matius pasal yang pertama. The first Christmas, kita lihat Natal yang pertama. Sehingga kita paham mengapa kita merayakan Natal. Matius 1 ayat 18, kita baca sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, bangkit berdiri, kita baca Alkitab bersama-sama. Matius 1 ayat 18 sampai 25, 1, 2, dan 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Nah Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak pesan dari ayat ini. Tetapi kalau kita mau persempit, mengapa kita merayakan Natal? Natal di sini adalah peristiwa kelahiran. Kata Natal itu artinya lahir, gitu loh. Jadi setiap kita juga punya Natal, yaitu tanggal lahir kita, gitu loh. Coba tanya kiri kananmu, kapan Natalmu? Nah, kapan kelahiranmu? Coba tanya dulu supaya tahu kasih kado kapan. Yang kemarin belum terima kado, sabar ya. Kode keras. Ya, supaya tahu sedikit, tahu diri sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, kita punya. Tetapi apa yang membuat kelahiran Yesus spesial? Pertama, mengapa kita harus merayakan Natal sebelum tentang segala sesuatunya itu? Ternyata ketika Yesus lahir, dikatakan di ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, maksudnya perempuan itu. Dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengar baik-baik. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah begini Bapak Ibu Saudara. Minggu kemarin kita sudah bahas. Karena dosa satu orang, yaitu siapa? Adam. Maka seluruh bumi menjadi apa? Penuh dengan dosa, penuh dengan kutuk,
penuh dengan namanya maut. Tapi oleh karena ketaatan satu orang bernama siapa? Yesus. Maka semua orang di muka bumi mendapat kesempatan untuk diampuni, dipulihkan dan diselamatkan. Amin. Nah, saudara dengar baik-baik. Mengapa yang namanya Natal itu diperingati? Mengapa kita merayakan? Ini bukan berbicara hanya nubuatan Yesaya, berbicara tentang nubuatan Maleaki. Tapi kita ambil lebih jauh dari kitab Kejadian. Coba sama-sama lihat mengapa dikatakan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dosa mendatangkan kematian. Dan lihat kapan kematian pertama kali disebut dalam Alkitab. Lihat sama-sama Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 Allah menciptakan manusia pertama, yaitu siapa namanya? Adam dan Hawa, supaya saudara tahu. Ayat 16 dan 17, lihat sama-sama. Ini adalah perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu. Yuk sama-sama, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. 1, 2, dan 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya sama-sama pastilah engkau mati. Sama-sama bilang pasti mati. Nah, saudara dengar baik-baik. Allah menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Manusia itu akan berkuasa atas burung-burung dan semuanya. Inisiatif Allah menciptakan manusia. Dan Allah berikan satu perintah, satu larangan, jangan makan dari buah pohon pengetahuan ini. Maka apa yang terjadi? Kalau engkau makan pasti akan mati. Dan kita tahu sama-sama di Kejadian pasal yang ketiga ada iblis yang datang. Lihat sama-sama Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat baik-baik, semua pohon. Nah, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Memang bisa, bebas. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat apa kata iblis 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan akhirnya kita tahu singkat cerita, Hawa terpedaya, dia makan buah itu, dia bagikan juga kepada Adam sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Lihat apa perintah Allah tadi di Kejadian 2, kalau makan buah itu pastilah engkau mati. Sama-sama dikatakan pasti mati. Nah, saudara dengar baik-baik. Saudara ikut dengan saya supaya saudara nangkap yang namanya makna Natal itu dengan jelas. Supaya saudara tahu tanpa ada baju baru pun, tanpa saudara harus yang namanya ikut dalam drama Natal pun, Natal itu tetap menjadi yang terbaik karena kita mengerti. Lihat ya, manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan Allah berikan satu perintah, jangan makan buah pengetahuan pohon yang baik dan jahat. Karena kalau kamu makan, kamu pasti mati. Namun manusia ditipu oleh iblis dan memakan buah itu melanggar perintah Allah. Maka atas kejahatan atau dosa manusia yang melanggar perintah Allah, pastilah manusia mati. Oke. Nah, saudara dengar baik-baik. Allah ketika menciptakan manusia, dia sudah tahu segala sesuatunya. Karena dia Allah. Dia merancang segala sesuatunya. Dia bukan begini. Jadi Allah itu bukan manusia seperti ini ya. Mereka makan, terus aku bagaimana dong? Habis manusia Adam dan Hawa. Ya udahlah biar mereka mati. Aku ciptakan Adam dan Hawa yang kedua. No. Bukan begitu cara Allah. Ketika dia membuat segala sesuatunya. Itu sebabnya saudara harus melihat bahwa Natal adalah cerita Allah. Katakan cerita Allah. Nah, cerita Allah
untuk menunjukkan kasih dan keadilannya. Katakan kasih dan keadilan. Keadilan Allah harus ditegakkan, yaitu orang berdosa harus mati. Katakan orang berdosa harus mati. Sekali lagi, orang berdosa harus mati. Itu keadilan Allah. Tapi kasih Allah juga memberikan pengampunan. Loh, bagaimana ini bisa? Dengar baik-baik. Inilah peristiwa Natal. Karena Allah tahu bahwa manusia itu akan mati karena dosanya, maka apa yang terjadi? Waktu Allah berkata, manusia akan mati karena dia melanggar perintah. Maka semua manusia, karena kita tahu sama-sama setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, roh Allah meninggalkan mereka. Roh Allah meninggalkan mereka. Itu sebabnya Allah berkata, nanti keturunan perempuan ini, yaitu dari Hawa, akan menghancurkan iblis. Nah, nubuatan dari Taman Eden ini terus muncul saudara berabad-abad, ribuan tahun. Sampai akhirnya tanda kutip Allah pada waktunya tahu dan jelas. Dia berkata seperti ini, manusia akan mati dalam dosa karena melanggar perintahku. Aku dalam keadilanku akan menghukum semua manusia. Hukuman buat semua dosa adalah maut, kematian. Tetapi Allah sendiri dalam kedaulatannya, dalam kasihnya, dia tahu bagaimana cara untuk mengatasi maut. Yaitu apa? Harus ada korban yang membuat manusia yang harus mati ini sehingga menjadi tidak mati. Apa yang dilakukan oleh Allah? Itu sebabnya kita tahu sama-sama yang dilakukan oleh Allah adalah tanda kutip supaya saudara paham. Dia harus menjadi manusia supaya bisa menggantikan manusia yang berdosa. Karena begini Bapak Ibu Saudara, coba lihat ke depan saya, lihat ya. Contoh saya adalah Adam. Saya adalah siapa? Adam. Saya Adam memiliki tubuh, jiwa dan roh. Waktu saya berdosa, roh Allah meninggalkan saya. Saya masih ada roh manusia. Dan sepanjang sejarah manusia, roh Allah itu tidak berdiam lagi dalam diri manusia. Itu sebabnya, saudara tahu apa yang terjadi? Manusia itu mencari pengampunan, mencari penerimaan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Allah dengan inisiatifnya sendiri, katakan sama-sama, inisiatif. Dia tidak kirim pesan, dia pertama hanya kirim pesan, yaitu apa? Manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Kadang-kadang manusia, kita lihat bangsa Israel, kadang-kadang berjumpa dengan Tuhan, kadang-kadang lupa Tuhan, semuanya. Saudara, karena apa? Manusia berdosa, gak bisa ketemu Tuhan seperti Adam dan Hawa. Lihat peristiwa bangsa Israel, hanya satu orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Siapa namanya? Musa. Itu pun dibuat Tuhan di dalam gunung dan disembunyikan tangannya. Karena manusia berdosa. Semua orang yang berjumpa dengan Allah pasti mati. Karena Allah itu kudus, manusia itu berdosa. Nah saudara, ketika Allah melihat hal ini, dia membuat sebuah inisiatif. Dia tidak hanya mengirimkan pesan melalui para nabi, yaitu dia tunjukkan bahwa orang harus buat korban supaya mereka bisa bersekutu dengan Allah. Sepanjang perjanjian lama kita tahu sama-sama bagaimana Abraham kita berjumpa dengan Allah. Dia buat korban. Ketika dia buat korban seperti itu, tiba-tiba Allah datang dalam rupa malaikat. Dia datang di dalam tengah korban itu. Tanpa korban itu Allah tidak datang. Sepanjang zaman perjanjian lama, korban itu menjadi tempat di mana mezbah, di mana korban ada, menjadi tempat perjumpaan Allah dan manusia. Terus dan terus dan terus terjadi. Sampai akhirnya kita tahu sama-sama ada satu korban agung, katakan korban agung. Yaitu Raja Daud berpikir, aku terus mempersembahkan korban untuk berjumpa dengan Allah. Apakah ini hanya bicara seremonial saja? Dan akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa ada satu korban agung yaitu Yesus. Satu kali Yohanes 1:29 ketika Yohanes Pembaptis mau membaptis semua orang dan tiba-tiba Yesus datang, dia berkata, lihat Yesus anak domba Allah yang menyelamatkan dosa dunia. Nah
Inilah yang dikatakan peristiwa Natal, yaitu apa? Allah harus menjadi manusia untuk menggantikan manusia yang berdosa. Itu dia. Bisa nggak Allah, tanda kutip, sekali lagi ya, bisa nggak Allah, tanda kutip gini, nggak usah jadi manusia, bup gitu loh. Saudara dengar baik-baik, ketika kita berkata bahwa oh kan Allah serba bisa, betul. Tapi ingat baik-baik, bagi Allah semua tidak ada yang mustahil, tapi dia harus berjalan dalam kedaulatan, dalam kasihnya. Karena orang berdosa harus ada yang mati, katakan sama-sama, karena orang manusia berdosa, sama-sama, karena manusia berdosa, harus ada yang mati. Nah, Allah pilih siapa yang akan mati. Semua kematian kambing domba sebagai kurban gak bisa ganti manusia. Karena itu temporer. Gak bisa. Gak ada korban yang berkenan kepada Allah melebihi daripada yang kita tahu hari ini, yaitu siapa? Yesus. Karena apa? Kambing domba gak bisa dan itu temporer. Makanya lihat, setiap dosa A persembahkan ini, dosa B persembahkan ini. Itu terus kerjanya. Karena gak bisa. Muncullah seperti yang dikatakan Yohanes 3:16, sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu kasih Allah. Terus sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah kata binasa ini saudara, ini adalah keadilan Tuhan. Tadi kita belajar. Kalau berdosa pasti apa? Mati. Tetapi dia kirim anaknya yang tunggal. Harus ada yang mati. Saya tanya sama saudara. Kalau Allah dalam kondisi roh datang di muka bumi ini, bisa mati enggak? Enggak bisa. Enggak bisa saudara. Makanya dia harus memilih namanya daging. Itu yang dikatakan kitab Filipi. Dia memilih menjadi manusia. Supaya bisa mati. Karena untuk dosa harus ada yang mati. Makanya itulah sebabnya Allah harus menjadi manusia supaya ada yang mati. Karena apa? Kan dia sendiri yang merancang. Betul tidak? Itu sebabnya kematian Yesus di atas kayu salib. Dia menjadi korban yang agung. Membuat iblis tidak bisa tanda kutip menghakimi saudara lagi dan saya. Karena apa? Karena sudah ada yang mati. Sudah ada yang mati. Makanya 1 Korintus 15, coba lihat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15, ini menarik sekali. 1 Korintus 15 ini menolong kita untuk mengerti. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Kita baca sampai 56, 57. 1 Korintus 15, 55, 56, 57. Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah apa? Dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara, tubuh semua manusia ini sudah ditaklukkan kepada maut, kepada dosa. Semuanya harus dihukum, harus ada yang mati, manusia ini harus ada yang mati. Itulah sebabnya manusia Yesus. Itu sebabnya dia harus lahir menjadi apa? Manusia. Dia pilih, ada orang bilang apa? Kenapa dia gak jadi malaikat? Karena sekali lagi malaikat tidak bisa mati. Malaikat makhluk roh. Allah itu, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Makanya kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dia gak datang dalam kondisi dia sebagai roh. Dia harus pada tubuh manusia supaya bisa mati. Makanya orang bilang begini, Tuhannya orang Kristen gak berkuasa. Masa mati sih? Nah ini orang gak paham. Karena mati itu adalah sebuah tanda kutip pernyataan kasih dan kedaulatan Allah. Kasih dan keadilan Allah. Harus ada yang mati. Harus ada yang mati menggantikan manusia. Dan siapakah yang terbaik yang bisa menggantikan manusia? Hanya siapa? Yesus. Nabi pun gak bisa. Nabi siapa coba? Nabi Musa yang begitu lembut hatinya. Sampai pernah berjumpa dengan Tuhan. Tapi dia pun tidak bisa menggantikan kita. Karena Musa berdosa.
Siapa lagi? Elia, Elisa, Daud, semua. Nabi siapa lagi? Pendeta Agus, apa lagi? Saudara nggak ada, nggak ada yang bisa. Karena kita semua berdosa. Harus yang tidak berdosa yang bisa menggantikan yang berdosa. Itu loh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Seluruh bumi mau dia percaya atau tidak, sekali lagi seluruh bumi mau percaya atau tidak, itu bukan soal untung rugi daripada Tuhan. Karena apa? Dia sedang menunjukkan kasih, kedaulatan, keadilannya. Barang siapa mengikuti kasih dan kedaulatan Tuhan dan keadilan Tuhan, dia akan diselamatkan. Makanya Yohanes 1, yuk sama-sama sebelum kita kembali ke dalam yang namanya Matius 1 tadi. Yohanes 1, yuk kita lihat sama-sama. Yohanes 1. Saudara kita harus paham ini dulu. Supaya minggu depan, nanti tanggal 25 waktu kita bicara soal ke Bethlehem, saudara nangkap. Yohanes 1 sama-sama. Di sini bagaimana Allah menjadi manusia. Ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lihat ya, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di dalam dia ada apa? Ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ingat, sejak manusia berdosa apa yang terjadi? Mati. Hanya di dalam dia ada hidup. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai dia. Tidak menguasai dia. Lanjut, lompat aja ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Mereka katakan telah datang ke dalam dunia, tapi dia sudah ada. Mengapa dia sudah ada? Karena dia adalah Allah. Dia sudah ada. Tetapi ini momen di mana dia menunjukkan dirinya. Katakan Allah menunjukkan dirinya. Sepanjang sejarah manusia berkata, Tuhan kami memuji Engkau, tunjukkan dirimu. Sampai mereka buat yang namanya bait suci untuk Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku yang punya seluruh alam semesta ini. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan yang bisa menjadi tempatku. Karena apa? Langit adalah tumpuan kakiku. Enggak mungkin ada. Tapi semua umat manusia ini ingin berjumpa dengan Tuhan. Daud rasa haus dan lapar. Tuhan, aku mau berjumpa denganmu. Begitulah. Dan akhirnya dalam rupa Yesus Allah menunjukkan dirinya. Dikatakan terang itu sesungguhnya sudah datang. Dialah Yesus. Dikatakan ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak apa? Menerimanya. Kenapa tidak menerimanya? Karena mereka tidak atau belum, tidak dan belum melihat Yesus sebagai Allah. Nah ini dia. Tidak melihatnya. 12. Tetapi semua orang, katakan semua orang. Ini Alkitab bukan saya. Coba. Semua orang itu termasuk siapa? Coba tanya kiri kanan, semua itu termasuk siapa? Termasuk tetangga saudara? Iya enggak? Termasuk dosen? Termasuk bos saudara? Termasuk mertua saudara? Termasuk siapapun tuh, semuanya. Katakan semua orang. Semua orang 12 yang menerimanya. Menerima siapa? Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kenapa harus menjadi anak-anak Allah? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Hamba dosa. Lalu ketika kita percaya dan menerima dia, dikatakan kita menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, tangkap ya. Nah, saudara, inilah yang membuat kita kembali ke Matius pasal 1 tadi. Matius pasal 1 tadi. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang ngomong ini malaikat Gabriel.
Dan dia berbicara kepada siapa? Maria. Jadi nama Yesus itu bukan diberikan oleh Maria, bukan diberikan oleh Yusuf. Tapi siapa yang beri? Allah sendiri memberikannya melalui malaikat Gabriel. Artinya apa? Dari sononya, katakan sama-sama, dari sononya. Yesus itu udah punya nama. Betul? Dia udah punya nama. Gitu loh. Pak Samuel dan Ibu Rizko, jemaat kita yang pernah di sini dan udah melayani kembali di Papua, dia kirim pesan, Kak, Bang, Rizko mau lahiran, tolong doakan, kita doakan. Dan kemarin di grup kita lihat, lahir namanya laki-laki dan semua. Lalu saya tanya, siapa namanya? Siapa namanya? Saudara, dia nggak langsung jawab, gitu loh, butuh waktu. Nama anaknya ini pastilah mereka pikirkan sebelumnya ini dan itu dan semua pertimbangkan ini dan itu. Tapi kalau Yesus dari sono sudah namanya, gitu loh. Dari sana, bukan dipikir-pikir gitu loh, bukan. Dia sudah dari sana. Dan dikatakan namanya Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya, sama-sama katakan umatnya. Stop dulu. Ini ada orang bilang apa? Berarti umatnya hanya orang Kristen. No. Tadi kita bicara Yohanes 1 apa? Semua, sama-sama katakan semua orang. Terus apa yang membuat semua orang menjadi umatnya? Percaya, betul? Menerimanya dan percaya padanya. Itu dia. Saudara, itulah sebabnya Natal itu, dengar baik-baik. Banyak loh orang merayakan Natal tapi tidak menerima dan percaya padanya. Dari mana saudara tahu? Saudara tahu tidak? Liburan terbesar di seluruh dunia yang menghasilkan banyak uang adalah Natal. Natal dijadikan bisnis, jualan, open PO. Karena apa? Karena orang lihat baik-baik, enggak peduli tentang Yesus, yang penting menerima cuan. Betul. Betul. Banyak orang karena dia pikir hanya umatnya, ya udah hanya mereka saja. No, salah. When you believe and receive, itu bahasa Batak, saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya dan menerimanya, engkau menjadi umatnya. Artinya apa? Kalau kita percaya dan menerimanya, keselamatan Allah yang menjadi manusia, dia mati menggantikan kita. The moment di mana kita menerima dan percaya menerima Kristus, percaya pada karya kematiannya, percaya kepada karya penebusannya, momen itu harus ada yang mati, bukan lagi saya yang mati. Makanya Yesaya 54, ini 2 ayat terakhir, sama-sama Yesaya 54. Lihat sama-sama, yuk kita buka Yesaya 54. Yesaya 54. Supaya kita paham sama-sama. Oh, Yesaya 54. Oke. Luar biasa. Oh, sorry. Yesaya 53. Kita baca sama-sama. Yesaya 53. Ayat 1. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sama-sama, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas oleh Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan ini tentang Yesus, inilah peristiwa Natal. Dia menggantikan kita. Dosa, hukuman, penderitaan, maut yang harus kita alami. Manusia harus ada yang dihukum. Harus Allah menegakkan keadilannya, harus ada yang dihukum, harus ada yang mati. Dan Allah memilih karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Dia memilih bukan saudara yang mati. Karena kematian manusia itu tidak akan bisa menyelesaikan perkara. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, manusia Kristus namanya. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang mati adalah manusianya, bukan kealahannya. Karena Allah tidak bisa mati. Faham Bapak Ibu Saudara ya? Makanya dia bilang, Tuhannya orang Kristen, enggak bisa, enggak hebat, enggak mati. Kok mati sih? Gitu loh. Orang enggak paham bahwa memang Yesus itu harus mati. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, perkataan dia terakhir. Yesus mati bukan karena kehabisan darah. No. Yesus mati ketika dia berkata, on the last breath, di dalam nafas dia yang terakhir, dia berkata apa? Kepadamu, Bapa, kuserahkan nyawaku. Baru dia mati. Itu. Jadi bukan karena Roma, no. Gitu loh. Tetapi karena dia sudah selesai tugasnya, yaitu apa? Menggantikan manusia. Itu sebabnya salib. Di dalam bahasa Inggris itu namanya cross. Cross itu apa? Pertukaran. Jadi hari ini, yang kalau saudara pandang salib, harusnya Kimson yang ada di sana. Harusnya Feril yang ada di sana. Harusnya Leo, Susan, siapa lagi, Viel, Rosa, Ayub. Harusnya kita di sana. Tapi sudah diganti dengan manusia bernama siapa? Yesus. Sehingga, lihat sama-sama ayat terakhir. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu siapa? Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah apa? Dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Selama Yesus menjadi manusia, dia mengalami semua cobaan yang saudara dan saya alami. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Saudara, ini ajaib. Ini ajaib. Kenapa saudara? Karena begini, setelah kita ditebus oleh Kristus, pasti ada namanya cobaan yang bisa membuat kita berdosa, betul? Tetapi pribadi itu namanya imam besar. Dia akan menjadi perantara yang tanda kutip 3 hal dia lakukan. Ketika iblis bilang, lihat itu, Pak Rusmin itu pendosa. Yesus sebagai imam besar berkata, iya benar dia berdosa, harusnya mati. Tapi aku sudah menggantikan dia. Sehingga tidak ada maut yang berkuasa atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis bilang apa? Ya, oke, dia sudah lepas dari maut. Tapi lihat, kemarin dia masih langgar peraturan lalu lintas. Dosa. Yesus berkata, betul, tetapi aku sebagai imam besar akan menyertai mengajar dia. Karena dosa setelah kematian Yesus, kalau kita sudah menerima kematian Yesus, itu tidak ada lagi dosa maut. Tapi aku akan menuntun dia untuk dia bertobat. Dan terakhir Yesus berdoa menjadi pengantara. Bapa Allah, engkau penuh kasih dan keadilan. Lihatlah Rusmin melalui aku. Maka ketika Allah melihat Rusmin melalui Yesus, Allah tidak curahkan yang namanya amarah murkanya. Tapi dia curahkan apa? Kasihnya dan anugerahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika itu malaikat berkata di Matius pasal 1 tadi, dan dia akan disebut Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, sekali lagi Immanuel.
Tahukah saudara, Immanuel merupakan satu kata yang hanya 3 kali disebut dalam Alkitab. 3 kali. 2 kali di kitab Yesaya dan 1 kali di kitab Matius. Walau hanya 3 kali disebut, tetapi maknanya seumur hidup. Itu sebabnya kenapa kita rayakan Natal. Karena kita sedang diingatkan tentang 3 hal. Yang pertama, tentang kasih dan keadilan Allah. Yaitu harus ada manusia yang mati. Tetapi siapa yang mati? Yesus mati menggantikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus merayakan Natal? Itu menjadi momen di mana semua orang, katakan semua orang, mendapat kesempatan untuk diampuni, dipulihkan, dan dikembalikan kepada Allah. Dan yang ketiga, mengapa kita merayakan Natal? Momen untuk kita sadar bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita berdosa, Dia tidak tinggalkan kita. Waktu kita baik, Dia tidak tinggalkan kita. Waktu kita galau, kacau, gabut, seberdosa apapun kita, Dia tahu kita berdosa. Dia tidak tinggalkan. Dia tunggu kita untuk datang pada Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jadikan momen Natal untuk membuat kita kembali kepada Allah. Amin. Kasih tahu kepada semua orang, kepada keluarga, teman, saudara, dimanapun berada. Ingatkan mereka, momen Natal ini harusnya kau yang mati. Bang, kok begitu? Masih mau kok panjang umur ini? Betul, kita harusnya mati, tapi Allah memilih Dia yang mati. Saudara, bukankah itu sungguh luar biasa? Amin. Ada yang menggantikan kita. Pemain musik boleh maju. Waktu Natalnya San, waktu dia lahir, saudara. Waktu San lahir, dia baby green. Dia berwarna hijau, bukan karena dia Hulk. Dia warna hijau karena air ketuban. Hijaunya kehitaman, saudara. Kenapa hijau kehitaman? Karena waktu dia di dalam kandungan, dia sampai air ketuban menjadi hijau kehitaman. Dan tertelan oleh dia. Dan saya dibawa oleh dokter. Dan dia nggak tahu bagaimana cara dokter sampai akhirnya keluar itu cairan-cairan hijau dari mulutnya, dia muntah. Saya melihat keadaan itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya kan nggak bisa masuk, hanya di kaca, diizinkan itu loh. Saya dengar teriakannya. Aduh, dan saya lihat dia disuntik. Saudara, siapa di sini pernah disuntik? Sakit nggak? Sakit ya. Dan saya lihat bayi sekecil itu disuntik. Aduh, saya bilang, Tuhan, kalaulah boleh saya gantikan dia. Saya gantikan dia. Saya gantikan dia. Karena apa? Saya tahu San tidak kuat. Sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu saudara dan saya tidak kuat. Tuhan tahu saudara dan saya tidak sanggup lawan dosa. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya akan terus jatuh bangun dan gagal, kalah waktu dicobai. Makanya dia bilang apa? Aku ganti engkau. Aku ganti engkau. Aku ganti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sambil kita renungkan firman Tuhan ini, kita sembah Tuhan dengan pujian tadi, pertolongan-Mu begitu ajaib. Lihatlah, Allah membuat Natal yang ajaib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini, pastikan hati kita, pastikan hidup kita sudah menerima dan percaya kepada Kristus. Supaya bukan saudara dan saya yang mati, tapi Kristus yang mati. Supaya apa? Kitab Korintus berkata, ketika Kristus mati untuk semua orang, maka kepada orang yang dia mati, dia hidup bagi Kristus. Inilah yang membuat saudara dan saya bisa hidup bagi Kristus ketika kita menerima kematiannya. Terimalah kematian Kristus. Terimalah. Berdoalah saat ini masing-masing pribadi bilang, Tuhan, aku tahu aku jatuh dalam dosa.
Dan aku pasti binasa, aku mati. Tetapi aku bersyukur Allah menolong dengan memberikan Yesus menggantikanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita menyembah Tuhan. Dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Hari ini saudara diperdamaikan dengan Allah. Itulah Natal. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakanlah. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Sama-sama katakanlah, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku, sama-sama, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan, sama-sama, terimalah pertolongan Tuhan pada Natal ini. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tidak sanggup untuk melawan dosa, kami butuh Tuhan. Di situ tanganmu bekerja, Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah. Mari persembahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya kita dihidupkan dalam Dia. Pandanglah Yesus, Imam besar yang mengerti kelemahan saudara dan saya. Terimalah pertolongan Tuhan. Sama-sama dengan iman katakanlah, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Sama-sama katakan, mataku kini kami pandang Kau Tuhan, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju kepadamu, karena maut sudah Engkau selesaikan, kematian sudah Engkau selesaikan. Dan hari ini kami semua hidup, kami mau hidup untuk Tuhan. Kami tahu ada pencobaan, ada musuh, kami tahu ada masalah. Tapi kami percaya pada satu hal, ada Immanuel yang menyertai. Hari ini, maukah Bapak Ibu Saudara menyerahkan hidupmu dan berkata, Immanuel, berjalanlah bersamaku, sertai aku. Suami, istri, anak, kau masih pemuda, bilang sama Tuhan, sertai aku Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang kuat, tidak ada satu orang pun yang bisa, hanya karena penyertaan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Immanuel, Immanuel. Masing-masing berdoa bilang, aku mau menerima penyertaan Tuhan.
mau menerima penyertaan Tuhan. Disertai Tuhan dalam studi, disertai Tuhan dalam usaha, disertai Tuhan dalam rumah tangga, disertai Tuhan dalam mendidik, membesarkan anak, disertai Tuhan dalam masa depan, disertai Tuhan di dalam masa-masa kelam, di dalam semua lembah, disertai Tuhan dalam saat sedih, dalam saat duka, dan disertai Tuhan dalam saat-saat bahagia. Minta sama Tuhan, sertai aku Tuhan. Maka engkau pada momen Natal ini mengambil komitmen baru setelah Kristus mati menebusmu. Maka engkau komitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Biarlah orang-orang di sekeliling kami boleh melihat Allah berjalan dengan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang bercerita kepada orang lain bahwa ada Kristus yang mati bagi kami menggantikan manusia berdosa, dan ada Immanuel yang berjalan bersama dengan kami hari lepas hari sampai pada kesudahannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya dan kami terima firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Agus untuk firman-Nya hari ini. Semakin diberkati keluarga, semakin diberkati pelayanannya untuk memberkati banyak orang. Amin. Ya. Baik, kita akan mendengar untuk pengumuman sepekan. Saya persilakan untuk multimedia. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bersama saya Fiel. Saya Syaul. Kami akan membawakan warta sepekan GKKD Makassar. Hari Selasa ada Bible Study yang diadakan pada minggu kedua dan minggu keempat jam 7 malam bertempat di GSP Kijau. Pada hari Kamis setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita mengadakan ibadah youth. Bagi teman-teman yang berjiwa muda, yuk join bersama kami. Dan setiap hari Jumat ada persekutuan doa pukul 7 malam bertempat di GSP Kijau. Untuk komsel area Tamalan Raya dan sekitarnya bisa menghubungi Pak Leo. Dan untuk area Villa Mutiara dan sekitarnya bisa menghubungi Pak Johnson. Dan untuk area Raja Wali dan sekitarnya bisa menghubungi Pak Rusmin. Dan ibadah raya setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi bertempat di GSP Kijau. Demikianlah warta sepekan GKKD Makassar. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2025. Dah. Oke, pengumuman tambahan. Hari Rabu tanggal 25 Desember kita kembali akan beribadah di tempat ini jam 9 pagi. Berharap jemaat Tuhan yang masih di Makassar, yang belum pulang kampung, boleh ikut bergabung untuk kita ibadah bersama, untuk kita memuji Tuhan tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, hari ini kita diberkati oleh keluarga Bapak Pendeta Agus Kafa untuk berkat jasmani kita pada pagi hari ini. Dan juga selamat ulang tahun buat Kak Eci, Ibu Mercy Elizabeth Adipati. Ya, selamat ulang tahun buat Kak Eci. Dan selanjutnya saya persilakan untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Iya, saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh sebelah kiri. Iya, mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, kita mau berdiri bersama menyambut jemaat yang baru. Sama-sama kita mau katakan, selamat datang di keluarga Allah. Mari bertumbuh bersama dan menjadi benar-benar murid Kristus. Mari salami samping kanan kirinya. Selamat datang Bapak Ibu. Ya, mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita pada
Pagi hari ini kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Secara rohani kami sudah mendengarkan Tuhan bagaimana Tuhan lahir buat kami dan mati buat kami. Tuhan menebus segala kesalahan kami, dosa kami yang dimana kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan kami ya Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap kami Tuhan yang memberikan persembahan. Biar yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan dan apa yang ada pada kami Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami berterima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Happy praise. Every praise. Mari sama-sama Bapak Ibu. Every praise is to our God. Every word of worship is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Bapak Ibu sekarang untuk bangkit berdiri. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Sekali lagi yes He is. Yes He is. Yes He is. Sekali lagi. Yes He is. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dan sekalian untuk doa syafaat saya persilakan Bapak Pendeta Agus. Kita berdoa bersama.
Kami bersyukur Tuhan atas karunia Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kami. Dan kami bersyukur gereja ini Kau desain untuk boleh menyampaikan kasih-Mu kepada banyak orang. Melalui Natal kemarin dan melalui kesempatan berbagi kasih kepada orang lain. Kami berdoa supaya gereja ini terus boleh menunjukkan kasih-Mu kepada banyak orang. Itu sebabnya kami berdoa supaya kami semua umat Tuhan mengalami kasih Bapa. Dan kasih itu meluap dari dalam hidup kami seperti mata air melimpah mengalir kepada banyak orang. Kasih Tuhan seperti mata air yang membersihkan hidup kami. Dan juga bisa mengairi orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami, kerabat kami. Sehingga orang boleh merasakan air kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya pada momen Natal ini Roh Kudus mengurapi kami umat-Mu. Supaya kami diberi keberanian untuk boleh menceritakan kasih Kristus kepada semua orang. Mungkin kami akan libur Natal, kami akan bertemu keluarga. Akan ada orang-orang datang ke rumah kami dan mereka mengucapkan selamat Natal. Kami berdoa, mungkin ada orang berkirim pesan kepada kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kami keberanian, hikmat untuk boleh menyampaikan kasih pengampunan Allah bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, biar momen Natal ini boleh menjadi momen pekabaran Injil. Penyataan kasih Allah kepada semua orang. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pula pada hari ini ada momen peringatan Hari Ibu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk para ibu di seluruh bangsa kami Indonesia. Supaya mereka boleh mengalami kasih pemulihan daripada Allah. Tuhan berkati keluarga-keluarga. Di seluruh Indonesia, ibu-ibu yang menjadi tiang di dalam rumah tangga. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Baik ibu yang masih bersama dengan suami maupun ibu yang tanpa suami lagi. Kami berdoa. Engkau Allah yang menguatkan dan mengurapi mereka. Biar mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk boleh menopang suami, membentuk anak-anak dalam nama Yesus. Kami berdoa pengurapan Tuhan turun atas para ibu dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan, kasih, kekuatan Allah. Turunlah sukacita Allah dalam nama Yesus. Secara khusus untuk para ibu di dalam jemaat ini ya Tuhan. Berkatilah. Menjadi ibu-ibu yang luar biasa, menjadi teladan bagi anak-anak. Menjadi kebanggaan suami, kebanggaan daripada anak-anaknya. Urapi para ibu di gereja ini untuk boleh melayani-Mu ya Tuhan. Dengan semua keterbatasan yang ada. Kami berdoa, urapi para ibu untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Mengurus rumah tangga, mengurus pekerjaan anak-anak, bahkan melayani Tuhan. Kami percaya urapan-Mu turun bagi para ibu di dalam jemaat ini. Dan akhirnya kami berdoa, berkatilah bangsa kami Tuhan secara khusus di Indonesia. Ada bencana hidrologi terjadi di mana-mana, cuaca ekstrim. Dan kami berdoa Tuhan tolong, kami sudah mendengar di berbagai tempat terjadi banjir secara khusus di Sulawesi Selatan. Kami berdoa Tuhan tolong kami, untuk kami boleh tetap mengucap syukur dan percaya Allah berdaulat atas cuaca yang ada. Tuhan tolong supaya kami semua dijauhkan dari mara bahaya dan celaka. Tuhan tolong kami untuk boleh bersabar, Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti bagaimana melaluinya. Berkati pemerintah, Basarnas, masyarakat bangsa kami untuk boleh siap dengan semua kondisi yang ada. Semua ini membuat kami menjadi kuat di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati jemaat-Mu kami semua supaya sehat dalam nama Yesus. Semuanya kami berdoa supaya ada kewaspadaan. Tempat-tempat wisata dimanapun berada diberkati Tuhan. Supaya tidak ada bencana yang mendatangkan kematian dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami serahkan sekali lagi kota bangsa kami, turunlah berkat-Mu atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, biar berita Natal itu tersiar dalam nama Yesus. Biar keselamatan kasih Allah sampai kepada semua orang. Terpuji nama-Mu. Kami menutup ibadah ini dan kami serahkan seluruh hidup kami dan jemaat di dalam tangan-Mu. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Dia akan memberkati kita semua. Tengadahkan tangan-Mu dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hadiah terbaik daripada Tuhan yang memberkati tubuh jiwa rohmu, memberkati keluargamu dan semua orang yang bersama denganmu. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, biarlah melalui berkat Tuhan ini, nama Tuhan disiarkan melalui hidupmu dan keselamatan dari Allah sampai kepada bangsa-bangsa.
Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibadah kita selesai, salami kiri kanan. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu tanggal 25.